Ya, dengan ini Konas Transformasi 12 Mutiara Nusantara dibuka. Silakan. Dari tanggal 8 sampai 11 November 2022, 12 Mutiara Nusantara atau kita sebut 12 MN merupakan wilayah-wilayah yang secara turun-temurun hingga saat ini merupakan daerah-daerah kantong Kristen di Indonesia, meskipun tidak semuanya mayoritas. Utara, Poso di Sulawesi Tengah, Toraja di Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah. Kepada Bapak Leroy Sandi Uguy PhD, dan shalom kami ucapkan dari Tanah Batak untuk saudara-saudara keluarga kita yang ada di Indonesia Timur. Ada berapa banyak yang berasal dari Indonesia Timur? Wow, boleh berikan tangan tinggi-tinggi. Haleluya. Dan di Indonesia bagian tengah. Wow, boleh tepuk tangan. Dan Indonesia bagian barat. Wow, boleh sekali semuanya tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya, saya percaya
Konsultasi Nasional 12 Mutiara Nusantara Indonesia. Kita bersama-sama teologi yang model apa? Teologi yang menjaga, yang melanggengkan kemiskinan. Nah, saudara-saudara, para peserta konsultasi yang saya banggakan dan yang saya kasih, izinkan saya kembali membacakan ulang teks yang kita pilih, yaitu bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 21. Selamat malam buat kita semua. Saya merasa mendapat kehormatan bisa menyapa Bapak Ibu sekalian dan menyambut Bapak Ibu sekalian dalam pembukaan konsultasi nasional 12 Mutiara Nasional pada sore malam hari ini. Saya merasa pulang kampung saat ini. Saya ada di PGI karena diutus oleh PDIP dan saya lahir di kota ini. Jadi kalau pembuatan tadi minta saya bicara singkat agak sulit. Iya. Karena apa yang terjadi? Jangan-jangan ada yang salah dengan cara kita di gereja, atau paling tidak sebagian dari antara kita. Mungkin salah satu hal yang harus kita koreksi adalah pendekatan kita beriman, pendekatan bergereja kita yang banyak mewakili paradigma dikotomis. Bapak dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang terkasih Pak Wamen, Pak Budi Ari, Bapak Evolus KBP, Bapak Pendeta Dr. Robinson Sibutar dan Ibu Bapak sekalian, terutama untuk semua yang logonya ada di lembar dari pemandu acara kita, buku acara, rekan dan sahabat Bapak Pendeta Gomar Gultom, Ketua Umum PGI, lalu ada GKI, JDN, My Home, dan Transformasi Connection Indonesia. Horas. Di sana kita lebih menekankan tentang tambahan dari rekomendasi dan komitmen pekabaran Injil, bahwa gereja sudah tentu harus melihat kebutuhan-kebutuhan umat, tidak hanya secara doktrinal dan dogmatika, untuk tampil seakan-akan ini menjadi supremasi dari sebuah sinode. Kita sadar hasil dari Kementerian Agama, Litbang Kementerian Agama kurang lebih 6 tahun yang lalu mengatakan bahwa hasil riset dari gereja dan keyakinan, dan para riset ini bukan dari unsur gereja, anak-anak muda yang belum 40 tahun, rata-rata mereka PhD, dan mereka hadir di banyak gereja di Indonesia. Mereka ikut ibadah berkali-kali di berbagai gereja. Validasi keanggotaan sulit untuk bisa diketahui berapa jumlah gereja di Indonesia. Kalau kita melihat misalnya banyak sekali anggota-anggota yang gereja yang berjemaah itu sebetulnya tidak berada di anggota itu, sebagai tamu saja mereka. Sehingga dengan adanya konsultasi nasional 12 Mutiara Nusantara dengan tema yang sangat menarik. Kita semua, shalom. Salam sejahtera, awas. Merdeka. 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 Yang saya hormati Bapak Wakil Menteri Pedesaan Pak Budi Ari Setiadi. Beliau ini 2 kali kami Zoom tentang pemerintahan desa, dan saya mengusulkan kepada beliau bagaimana Indonesia dibangun dari desa. Desa buat, kota maju, Indonesia mandiri dan berdikari. Tapi tentunya dengan data.
yang saya sebut dengan data desa presisi. Ada hampir 200 parameter. Itu semua bisa kita pantau sampai rokok hari ini berapa terjual, lakunya berapa, bisa kita pantau. Termasuk tadi masalah stunting. 26% Kabupaten Utara stunting. Setelah saya turun ke lapangan, BNB-nya mana? Ternyata tidak ada. Saya turun lagi ke lapangan memberikan bibit ternak. Saya panggil, saya paksa semua yang stunting, pokoknya harus hadir di dalam saya. Saya perhatikan semua anak-anaknya sehat dan cerdas. Parameternya berat badan, parameter Bomar Buntung PH. Mohon dukungannya Tuhan, karena sekali lagi apa yang menyebabkan Tapanuli miskin, kita kembali kepada teori ekonomi. Di mana uang banyak berputar, maka pertumbuhan ekonomi akan tinggi. Di mana ada usia produktif banyak, maka produktivitas kerja akan tinggi. Tapanuli ini berbanding terbalik. Hari ini kita gajian, hari ini kita panen, besok transfer. Dan yang kita transfer ini usia produktif. Maka ini harus di stop. Caranya bagaimana? Belikan Universitas Negeri Umum. Nah, ini sudah kita usulkan. Mohon dukungannya untuk IGI agar kiranya Pak Presiden memberikan kita Universitas Negeri Umum, karena ada moratorium untuk mengalihkan yang ada, saya pikir bisa cepat. Nanti ekonomi Kabupaten Utara, karena banyak yang datang dari luar daerah, ada perputaran uang. Kalau bisa tiap bulan dan jumlahnya ditambah terus. Yang kedua, saya sekali lagi melihat dari tadi, saya bertanya kepada Pak Wamen apa tujuan daripada 12 mutiara, bahwa banyak daerah-daerah kita, daerah-daerah Kristen yang termarginal, dan bagaimana kita saling koordinasi, saling kompak agar daerah-daerah ini bisa bangkit, kira-kira begitu yang saya tangkap dari awalnya. Nah, tentu sekali lagi ini adalah pekerjaan kolektif semuanya. Tidak bisa juga hanya kita gereja, tidak bisa juga kita hanya yang di sini. Tentu juga ini ada kaitan dengan kepemimpinan nasional, ada juga kaitan dengan sistem politik dan tata kelola negara. Ketika sistem politik masih di batas 4%, saya pikir persoalan ini tidak akan pernah selesai. Saya berpendapat secara pribadi Indonesia ini harus ada single majority. Biar arah kebijakan itu jelas, mau kemana Indonesia 20 tahun, 100 tahun, ada master plan, ada pokok-pokok haluan negara yang harus segera kita buat. Sementara saya tagline dari 2014 itu adalah membangun tabung dari desa. Saya merdekakan semua desa karena prinsip yang saya amini adalah ketika desa-desa kuat maka kota tabung maju. Maka anggaran pertama sekali Pak Wamen dulu dana desa itu saya yang pertama melakukan itu 2015, menurunkan dana desa 60 juta per desa, itu hanya 8 juta 10 juta. Pak Presiden menurunkan 2016 600 juta per desa. Nah, tinggal sebenarnya bagaimana konsep hilirisasi tapi dengan data. Kita kepung desa, kita koparkan langsung. Doakan Kabupaten Utara, Bapak Ibu semua bisa menjadi pilot project ke depan. Mudah-mudahan juga pertumbuhan ekonomi bisa kita jaga. Masa pandemi kemarin kita tidak minus, kita tumbuh 1,6% 2020, 2021 tumbuh lagi kita 3,6%. Mudah-mudahan nanti juga ke depan bisa tumbuh di atas rata-rata nasional. Dan sekali lagi kami ucapkan bersama Kapolres buat hadirin semua yang hadir di sini, selamat datang di Kabupaten Utara, di Kota Dingin. Bagi yang tidak punya jaket silakan datang nanti ke Bineka. Ada jaket Pulau Semangat di sana, diskon 25%. Speech. Itu artinya saya diminta berbahasa Inggris.
Bukan ya? The Communist speech. So, ladies and gentlemen, welcome to the head office of the HKBP in Peraja, Toronto. Ya maaf lah, karena baru pulang dari sidang-sidang raya, jadi saya masih melekat. Bapak Wakil Menteri yang saya hormati, yang saya sayangi bersama Ibu, juga semua pemimpin-pemimpin persekutuan gereja-gereja yang ada di Indonesia, IMO, BLI, bersama semua pemimpin-pemimpin gereja yang hadir sekarang di sini dari Indonesia Timur, Barat, dan Tengah, belum ada Indonesia atas sebenarnya tadi. Luar biasa karena malam ini juga teman-teman saya pimpinan HKBP. Kami ada 5 pimpinan HKBP, 1 sedang jenderal tidak bisa hadir pada malam ini karena ada yang harus kita kerjakan. Ada di sini Kepala Departemen untuk Pemberitaan Injil, Bapak Pendeta Rahab. Nah, beliau ini jagoannya putih, jadi tidak akan dipotong sampai Kristus datang. Juga Pendeta Dr. Donald Sinaga, ini bidang hukum ini. Mungkin tahun 2008 beliau lah penembus partai Perusahaan. Amin. Ibu Pendeta Deborah Prada Sinaga, Kepala Departemen untuk bidang pelayanan diakoni. Begitu beratnya juga pelayanan diakoni, sehingga rambut dari ini sangat putih, lebih putih dari rambut saya, walaupun usianya lebih muda dari saya. Kami semua berterima kasih, apalagi Bapak Bupati di sini yang sudah bercita-cita dalam 2 periode membebaskan desa-desa di Tapanuli Utara dari keterasinan dengan membangun jalan supaya ekonomi bisa bergerak, dan bercita-cita berjuang, mendoakan, memohon supaya berdiri di sini Universitas Negeri Umum agar Tapanuli maju terjadi. Apalagi di sini ada Bapak Kapolres yang baru setengah tahun kurang bertugas di sini luar biasa, sehingga kenakalan remaja berkurang di daerah ini hanya dengan senyuman. Apalagi di sini Bapak Minggu siang ini, maka kami mulai membuka, dan Dr. Iman inilah yang membuat tangannya begini, mari Pak Ibu, saya tarik tanganmu, kami bantu. Karena sudah lama sebenarnya kami melakukan pemberdayaan, tapi waktu itu kami digoncang oleh Soeharto sehingga tertinggal BRPKD. Nah, sekarang datang Pak Iman menarik tangan HKBP supaya semua pemimpin gereja mau berjejaring satu sama lain. Inilah yang membuat. Karena beliau berkata, Pak itu susah sekali berkomunikasi dengan Mentawai. Oke, sambil bantu, undanglah Mentawai ke sini. Sekarang sudah bergerak. Dan itulah sebabnya datang juga di sini dari pemimpin gereja di Timur Tengah dan Barat. Mari berjejaring. Ini gedung Raja Pontas ini, di sana ada momentum. Itu momentum yang memberikan hidupnya untuk membangun apa-apa. Dan itu terus keliling sampai Bapak William TPS Marmata yang baru saja bertemu dengan Bapak di surga karena dia sakit. Ini anggota DPD. Di sebelah kirinya ada masih hidup Beta Dr. Lumbantubi Darwi. Sebelah kirinya nanti saya, kalau saya ada di sini. Nah, mari selalu datang. Kebetulan ada Sopon Mensen yang memberi inspirasi. Kalau bapak-bapak menginap di situ, berangkatlah ke atas, jalan kaki atau naik lift, lihatlah ke lembah itu.
dan berdoa untuk tekad yang baru dalam gereja-gereja kita, supaya ke-12 mutiara itu betul-betul menjadi mutiara yang harganya sangat mahal. Semua, salam. Shalom. Mohon maaf nih semua pembicaraan saya sudah diborong oleh Pak Kapolres juga. Jadi beberapa hal sudah disampaikan oleh Pak Kapolres. Yang saya hormati pertama adalah Pak Mindo Seniman, dengan saya anggota DPR RI, Pak Bupati Tapanuli Utara, Pak Nixon Nababan, Pak Polus AKBP, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar, beserta pemimpin lain AKBP. Ketua Umum PGI Pak Pendeta Kumar Uton, Ketua PGLI Pendeta Roni. Provinsi termiskin di Indonesia, 4 provinsi itu adalah provinsi dengan mayoritas penduduk beragama Kristen. Papua Barat, NTT, Maluku. Saya langsung begini. Tadi yang disampaikan oleh Pendeta Butam sudah betul. Ini kan menjadi kemerosotan yang luar biasa. Itu saya sampaikan pertama kali 2019 ya, Pak Pendeta di PGI. Tantangan kita semua. Angka stunting, angka kemiskinan. Dibanding misalnya 5 provinsi dengan desa yang sudah ada desa tertinggal dan sangat tertinggal. 5 provinsi itu 1 Bali, 2 daerah istimewa Yogyakarta, 3 Jawa Barat, 4 Jawa Timur, 5 Bangka itu. Itu provinsi yang sudah tidak punya desa dengan status tertinggal dan sangat tertinggal. Ngomong sinyal internet, 15.000 desa tidak punya akses ke sinyal internet karena tidak ada BTS. 2/3-nya ada di Papua, selain wilayah-wilayah lain di Indonesia Timur. Jadi memang ketertinggalan kawasan dan saudara-saudara kita di daerah-daerah, terutama khususnya 12 mutiara Nusantara ini, harus menjadi perhatian kita bersama. Saya yakin prakarsa Pak Iman Santoso dan Pak Seni punya program dengan tekad ya, transformasi ekonomi kampung itu menyasar daerah-daerah Papua untuk menciptakan champion-champion desa-desa di Papua, karena Papua ini memang unik sekali. Kita juga dari kapan rumusnya mana yang orang Papua ini. Di sini ada nggak yang teman-teman dari Papua yang ada? Ada? Ya Bu. Yang Bupati Nixon, ini angka stunting ini benar nggak sih Pak Wamen? Saya juga kadang-kadang agak ragu dengan data-data BPS kalau kita mengukur kemiskinan kita, karena kemiskinan ekstrim dalam kategori World Bank itu pendapatan $1,3 per hari per kapita per hari, miskin ekstrim. Jadi kalau $1,3 berarti kalau saya 15.000 sekitar 18.000 rupiah. Kalau 18.000 katakan satu keluarga 4 orang berarti 72.000 rupiah per hari. Jadi kali sebulan 30 hari berarti satu orang atau satu keluarga dikatakan miskin ekstrim kalau dia berpenghasilan 2,1 atau 2,2 juta per bulan. Nah saya terus tanya, saya cek di Papua itu kan World Bank bikin kategori miskin ekstrim itu dihitungnya pakai gizi. Nah kita ke Papua ikan gratis, mau makan tinggal. Jadi mungkin hitungan ekonomis miskin, tapi secara karena harus kita banyak challenge data-data versi World Bank ini angka kemiskinan di World Bank termasuk stunting. Stunting tertinggi di Indonesia itu di NTT, angkanya 47%, nasional 27%,
NTT 47%. Saya membayangkan begitu melihat angka stunting 47%, berarti dari dari 2 bayi yang dilahirkan stunting. Dan setelah kita pantau satu-satu, 12 negara Nusantara itu bukan daerah yang tandus atau tidak punya potensi. Semua punya potensi, cuma kita nggak tahu bagaimana mengembangkan. Saya kadang-kadang agak bingung dengan teman-teman di Indonesia Timur atau apa yang kalau nggak bisa kan laut begitu luas, lahan subur, kok nggak bisa gitu? Berarti ada yang salah dalam sumber daya pembinaan sumber daya manusia, atau mungkin di doktrin dan dogma yang mancap di otak. Saya udah bilang sama Pak Pendeta Tutom juga, ini soal Papua kayaknya doktrinnya kurang mancap. Ngapain kita beriman kalau nggak bertindak? Jadi iman tanpa tindakan adalah sia-sia. Dan begitu Pak Pendeta, mohon maaf kalau salah, tolong dikoreksi. Hah? Itu yang bagus ya. Ini ngomong dengan luar biasa. Karena kita harus yakin. Nah, kebanyakan doa juga dulu Pak Kulto ngajarin saya bukan orang yang Kulto. Jadi kita bukan kebanyakan berdoa, kebanyakan beribadah, kita sama-sama. Nah, terakhir saya ingin menyampaikan bahwa semoga pertemuan konsultasi nasional 12 negara nasional ini bisa menghasilkan sesuatu yang kita bisa evaluasi tiap tahun kemajuan. Kita tidak usah malu kalau ada yang berjalan lambat, berjalan lebih cepat. Kita harus sama-sama bergandengan, dalam istilah kita adalah bertumbuh dan berbuah. Kita senang dengan kata bertumbuh karena ada kelompok tumbuh bersama ya Pak Iman, yang juga digagas di PCI ini, kelompok tumbuh bersama. Semua potensi ekonomi, terutama dari Kalimantan yang luar biasa, dari desa-desa di Kalimantan yang besar. Ada dari Kalimantan, dari Kalimantan, ya. Berikan inspirasinya apa hal-hal yang bisa menjadi, kita kan belajar bersama dari tempat lain supaya kemajuan satu tempat bisa kita contoh, sehingga 12 negara nasional itu bisa menjadi cahaya bagi Indonesia ke depan. Indonesia maju tidak mungkin bisa kita wujudkan kalau masih banyak daerah-daerah yang tertinggal. Jadi saya selalu yakin membangun desa itu berarti membangun masa depan Indonesia, karena masa depan Indonesia ada di desa, bukan di kota. Karena kota punya, karena desa punya semuanya, cuma potensinya belum digarap. Nah yang terakhir, ini pesan Pak Senior saya, anak muda. Saya ngomong chapter yang terakhir yang paling penting, anak muda. Saya bukan, atau saya tidak mengurangi rasa hormat saya pada orang tua. Kalau kita maunya tetap umur muda Pak, teratur pendeta Ekorus ini kan selalu muda. Umur 27, kalau ngaku 27 orang masih percaya Pak. Cuma maksud saya, anak muda gereja ini harus terlibat dalam kemajuan 12 negara Nusantara. Setiap saya keliling desa seluruh Indonesia, pertanyaan pertama kali saya ke Pak Kades itu, berapa persen anak muda ada di desa ini Pak? Ya udah tinggal di. Begitu saya ke desa ini, masih ada 30%. Nah, berarti masih ada harapan. Ada satu desa di Pak. Demikian dari saya tidak mau panjang-panjang karena udah agak larut, dan saya lihat bapak-bapak masih tetap aktif walaupun karena ada Roh Kudus di tempat ini. Terakhir, terima kasih. Saya coba bahasa Ibrani perpisahan saya. Al-Sunnah Bezem Adonai Osei sama kita. Pertolongan kita adalah dari Tuhan menciptakan langit dan bumi. Amin. Terima kasih. Bapak Budi,
Wakil Menteri Desa yang kami sayangi. Di sini kami berempat dan yang ditanami Bapak semua pemimpin-pemimpin PGI, PGRI, TCI dan juga Dirjen Bimas bersama semua peserta di sini memandang kehadiran Bapak di sini mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Presiden Republik Indonesia yang sangat mencintai desa-desa kita. Itu sebabnya dia membangun dari pikiran, dari desa bukan dari kota. Karena itu kami seluruh peserta, apalagi HKBP sebagai tuan rumah, sangat-sangat berterima kasih atas kehadiran Bapak, juga atas masukan yang luar biasa tadi yang mengajak gereja-gereja untuk berjejaring satu sama lain supaya 12 mutiara itu tidak terus terpendam tetapi dapat bersinar sehingga mengharumkan bangsa kita Indonesia. Kami karena sukacita dan ucapan terima kasih itu akan menyematkan ulos ini kepada Bapak. Ulos ini berisi 3 pesan di dalam budaya kekristenan Batak. Pertama, dia adalah ulos untuk berterima kasih kepada seorang sahabat yang menyayangi kami. Kedua, dia adalah ungkapan akan apa yang kami pandang ke depan supaya Bapak ke depan mendapat berkat-berkat Tuhan. Ulos ini juga adalah ulos doa supaya Bapak diulosi oleh Allah yang Maha Tinggi melalui doa kami semuanya, sehingga ada ungkapan bahasa Batak yang mengatakan begini dalam terjemahannya: ada tongkat yang kita tancapkan dengan harapan kemanapun Bapak pergi, di sanalah Bapak mendapat berkat dan menjadi berkat. Jadi bahasa Bataknya begini: pinatikon hujur di topi ini tapia mana tulia behe ama wakil menteri nami borhat mangalak saya tu si mahu dot na nila kotamu dapotan para Saudia. Tuhan memberkati. Kami mohon kepada musisi untuk memainkan musiknya supaya kami menyematkan ulos ini dalam tonton Batak. Ya baik Bapak Ibu, selanjutnya ini cenderamata dari Kementerian Desa, Kementerian ini wayang Krisna yang artinya kebijaksanaan. baik Bapak Ibu boleh kembali ke tempat masing-masing. Terus semua
sekali untuk kesempatan yang luar biasa untuk melakukan ini. Sebenarnya 12 Mutiara Nusantara ini keluar dari hati yang menangis. Ini pertemuan yang diadakan dalam PowerPoint yang ada atau di depan itu dikatakan bertolong-tolong. Salah satu tujuan dari pertemuan ini adalah kita bertolong-tolong. Saya masih ingat Pak Ekolus mengatakan bahwa pada waktu gereja atau museum KBP runtuh atau rusak karena gempa, jadi KPM yang jauh lebih membutuhkan memberikan sumbangan 5 juta kepada gereja AKBP. Itu salah satu cara yang kita mau melihat terjadi. Pertemuan ini bukan pertemuan biasa, tetapi pertemuan di mana Roh Kudus bekerja begitu luas. Sehingga kita saling mengasihi. Gereja-gereja pelayanan pemerintah, pelayanan dan pemerintah bekerja sama. Karena rakyatnya sama. Kita rakyat, warga negara Indonesia, tapi juga warga Indonesia. Dan kalau itu dua ganda itu bersama-sama, luar biasa. Gereja Indonesia akan menjadi. Kita berkumpul supaya jadi percakapan, jadi kerjasama. Saudara ketemu saudara yang nggak saling berhubungan, sekarang harus saling berhubungan dari sini. Eksklusif. Nah ini yang kata Pak Mendes tadi, pertemuan ini keluar dari kebersamaan. Jadi bukan dari kebencian. Ini dari umat Tuhan Indonesia. Dan pertemuan dengan Pak Mendes itu tidak kebetulan, karena beliau melihat ini. Mengatakan gereja perguruan akan melihat beberapa ayat penting sebelum kami bersyafaat. Apa yang Roh Kudus inspirasikan, apa yang Roh Kudus berikan kepada kami malam ini lewat semua pembicara-pembicara yang telah menyampaikan isi hati malam ini Tuhan. Mari sebelum kami akan berdoa, kami ingin melihat beberapa ayat yang Roh Kudus inspirasikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus mengajar kami malam ini untuk kami bersyafaat. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu saudara, malam hari ini berilah kami semua istirahat yang baik, berikan kami kesehatan sehingga besok pagi bisa melanjutkan konsultasi nasional ini. Sertai anak istri kami masing-masing di tempat dimanapun mereka berada, supaya kami boleh fokus ikut serta dalam pekerjaan. Terima kasih atas tim ujian ibadah dan tim doa syafaat yang sudah memimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa dan syukur kami kepada Bapa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, ada